حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Kabair dan saat ini sudah masuk pada dosa besar yang ke-61, yaitu orang yang menunjuk saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi. Artinya orang yang menakut-nakuti seorang muslim dengan senjata. Orang yang menimbulkan ketakutan bagi muslim yang lain. Para hadirin yang perlu kita fahami, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keamanan, pentingnya menjaga rasa aman bagi setiap individu. Jaminan keamanan ini merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Seorang manusia, terutama muslim, itu harus dijaga rasa amannya. Maka tidak boleh seseorang menciptakan ketakutan dengan cara apapun. Dan salah satu caranya adalah dengan menakut-nakuti, dengan senjata. Bahkan larangan ini juga masuk dalam konteks bercanda. Tidak boleh bercanda dengan cara menakut-nakuti. Baik menakut-nakuti dengan menodongkan senjata, atau menakut-nakuti dengan cara-cara yang lain, walaupun dalam konteks bercanda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslim ayyurawwi' muslima." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Dalam konteks menodongkan senjata, kalau di sini diberi contoh besi, sebatang besi. Namun ini hanya contoh, karena semua senjata yang kita gunakan, yang kita todongkan untuk menakut-nakuti, itu termasuk dalam larangan. Nabi SAW bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin, fa innal malaikata tal'anu hatta yantahiya wa in kana akhahu min ummihi wa abihi." Barang siapa yang menunjuk, asyarah, menunjuk kepada saudaranya sesama muslim dengan sebatang besi, yakni menodongkan senjata, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya sekalipun dia itu adalah saudara seibu dan sebapak. Walaupun yang ditodongkan senjata kepadanya itu saudara kandungnya, walaupun yang menodongkan saudara kandungnya, menodongkan senjata, mengangkat senjata, belum sampai di
tusukkan, mengangkat saja, menakut-nakuti saja, pelakunya mendapatkan laknat dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau senjatanya betul-betul ditusukkan. Maka di dalam hadis ini menegaskan kita tidak boleh menciptakan ketakutan atau menakut-nakuti saudara-saudara kita dengan cara menodongkan senjata. Ini dosa besar yang ke-61. Di dalam dosa besar ini Imam Zahabi hanya menyampaikan satu hadis terkait dengan dosa ini. Kemudian kita beralih ke dosa besar yang ke-62, yaitu dosa besar orang yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya. Orang yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, ayah kandungnya. Termasuk orang yang menisbahkan dirinya pada suatu kaum padahal dia bukan dari golongan orang tersebut, dari kaum tersebut. Ini termasuk dosa besar. Mengaku-ngaku keturunan si fulan padahal dia bukan keturunannya. Ma'asyiral muslimin, Islam juga sangat memperhatikan masalah nasab, masalah keturunan. Karena ini menyangkut banyak hal. Menyangkut pernikahan, menyangkut warisan, menyangkut banyak hal. Dan mengingkari penisbatan atau mengingkari ayah biologis atau orang tua biologisnya, itu salah satu hal yang dilarang terkait dengan masalah nasab ini. Ini juga termasuk kekufuran, walaupun masuk dalam kategori kufur asghar, kufur kecil. Apa kufur kecil itu? Mengingkari kenikmatan, mengingkari hak orang tua kandungnya. Maka nanti kita baca riwayat-riwayatnya, itu termasuk perbuatan kufur. Namun para ulama menjelaskan kufur yang dimaksud di dalam hadis ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi masuk dalam kategori kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil itu kufur nikmat. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Barang siapa yang mengklaim kepada selain bapaknya atau dia menisbahkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya, padahal dia tahu bahwa dia bukan bapaknya, maka syurga diharamkan baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang mengklaim bahwa bapak saya adalah si fulan, saya adalah anak si fulan, padahal si fulan bukan bapaknya. Bapaknya adalah si Alan, namun dia mengklaim si fulanlah bapaknya. Dan dia tahu bahwa si fulan bukan bapaknya, dia tahu si Alan bapaknya. Orang seperti ini kalau dia menghalalkan, dia menganggap itu boleh, maka Allah haramkan syurga baginya. Ini ancaman yang keras, ancaman yang serius kepada mereka-mereka yang menolak untuk menisbahkan dirinya kepada ayah biologisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La targhabu an abaikum, faman raghiba an abi, fahuwa kufrun." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janganlah kalian berpaling dari ayah-ayah kalian. Dengan cara apa? Menisbahkan diri bukan kepada ayah kalian. Barang siapa yang berpaling dari ayah kandungnya, maka dia telah melakukan kekufuran. Di dalam hadis yang lain
juga dicatat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abi fa alaihi la'natullah." Barang siapa yang mengaku-ngaku anak dari seseorang yang orang itu bukan bapaknya. Dia mengaku-ngaku anak dari seseorang yang orang itu bukan bapaknya, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Yazid bin Syarik radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ra'aitu Aliyan yakhtubu 'ala al-mimbar fasami'tuhu yaqul." Yazid bin Syarik menceritakan bahawa aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar, menyampaikan khutbahnya di atas mimbar. Lalu beliau Ali bin Abi Thalib menjelaskan beberapa hal apa yang beliau ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya perkataan Ali bin Abi Thalib, "Kami tidak mempunyai kitab yang kami baca selain kitab Allah dan sesuatu yang ada di dalam lembaran ini. Tidak ada yang kami ketahui, tuntunan yang kami ketahui kecuali kitab Allah Al-Quran dan catatan yang saya catat lembaran ini." Ini sebagai dalil bahawa Nabi SAW tidak pernah berpesan dengan pesan khusus yang tidak disampaikan kepada umatnya kepada Ali bin Abi Thalib. Karena ada sebagian kelompok yang mengaku Ali itu adalah pimpinan umat Islam setelah Nabi karena pesan khusus. Maka hadis ini membantah tidak ada. Alinya sendiri mengatakan tidak ada radhiyallahu anhu. Ya. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membacakan apa yang beliau tulis, apa yang beliau catat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man idda'a ila ghairi abi." Barang siapa yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya, awintama ila ghairi mawali, atau menisbahkan diri kepada bukan walinya, fa alaihi la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in, maka dia berhak mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. La yakbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima darinya amal wajib dan tidak pula amal sunnah pada hari kiamat. Dan yang terakhir hadis dari Abu Dzar radhiyallahu tabaraka wa taala an, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Tidaklah seorang laki-laki yang mengaku bernasab kepada selain bapaknya padahal dia tahu dia bukan bapaknya, melainkan pasti dia kufur kepada Allah. Wa man idda'a ma laysa lahu, barang siapa yang mengaku-ngaku memiliki sesuatu yang bukan miliknya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia pesan tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa hara alaih, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan panggilan wahai musuh Allah, atau memanggil saudaranya bil kufri dengan kata-kata wahai orang kafir padahal dia orang muslim, walaysa kadzalik, padahal dia di sisi Allah bukan orang kafir, di sisi Allah dia bukan musuh Allah. Apa yang terjadi? Lafaz itu, perkataan itu akan kembali kepada orang yang melemparkan tuduhan. Ini hadis yang terakhir, ada 3 hal yang diingatkan oleh baginda Muhammad SAW. Larangan kepada orang yang menisbahkan dirinya kepada selain bapaknya,
larangan mengklaim memiliki sesuatu yang tidak dia miliki. Tanah milik orang dikatakan tanah miliknya. Dan berbagai macam hal. Orang seperti dilaknat oleh Allah. Yang ketiga adalah hati-hati dalam melemparkan tuduhan kepada saudara-saudara kita. Karena tuduhan itu bisa kembali kepada yang menuduh. Inilah ma'asyiral muslimin, dua dosa besar yang bisa kita baca, yang bisa kita fahami dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Zahabi. Dosa besar yang ke-61, orang-orang yang menodongkan senjata kepada saudaranya untuk menciptakan ketakutan. Dosa besar yang ke-62, orang yang mengklaim penisbatan dirinya kepada selain bapaknya. Maka ingatkan, dan ini terjadi, dua-duanya terjadi. Ya, sikap menakut-nakuti maupun mengklaim orang lain sebagai ayahnya, orang lain sebagai dia sebagai keturunan dari orang atau suatu kaum. Ya, ini termasuk dua dosa besar yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Betul. Iya. Jadi, ma'asyiral muslimin, pertanyaan yang bagus. Kalau anak mengaku-ngaku bapaknya, sekarang seorang ayah mengaku-ngaku anak orang lain sebagai anaknya. Ya, mungkin karena faktor ya untuk menyenangkan, tidak mau. Ini juga termasuk hal yang dilarang. Dilarang karena apa? Termasuk berdusta. Dan ini sudah termasuk di dalam hadis Nabi SAW, termasuk yang terakhir. Siapa-siapa yang mengaku sesuatu ini miliknya padahal bukan miliknya, maka termasuk di dalamnya semuanya, Pak. Ini anak saya padahal bukan anak saya. Maka dilarang di dalam Islam. Tidak boleh dan harus terbuka. Disampaikan saja, Pak. Ya, lebih baik ya jujur walaupun pahit daripada dusta lebih pahit lagi, Pak. Karena dusta itu pahitnya dunia akhirat. Kalau jujur itu pahitnya hanya sebentar. Diibaratkan kalau jujur itu pahit, Pak, itu pahitnya itu seperti obat. Pahitnya hanya di awal, kemudian setelah itu menyehatkan, menguatkan. Itu kejujuran. Kalaupun jujur itu pahit. Kalaupun jujur itu mendatangkan ya mungkin kekecewaan, tapi itu hanya sebentar, pasti. Tapi justru dusta itulah yang berbahaya. Maka termasuk. Jadi tidak boleh menyembunyikan atau berbohong. Berbohong dengan mengaku-ngaku anak kandungnya. Maka di dalam Islam seperti Bapak yang sampaikan, tidak ada di dalam Islam itu anak angkat dalam pengertian anak yang dirawat, dipelihara, lalu diberi nama bapak yang memelihara. Nama belakangnya, itu dilarang di dalam Islam. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uhum li'abaihim. Ya, panggillah anak-anak yang kamu pelihara itu dengan nama ayah-ayah mereka, bukan nama Anda. Maka ayah tidak boleh mengaku, atau seorang laki-laki tidak boleh mengakui anak yang bukan anak kandungnya, demikian pula sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab.
Cukup kalau tidak ada, kita akhiri majlis kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.